Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semangat kita lakukan stretching atau yel ya. Yel itu tentang yel itu bersujud di mana matamu. Di mataku, mata kamu, di mata. Kan Bapak tahu yel itu sitting. Kami ajarkan. Jadi ada apa? Bisa baca tiga. Malah diri ya. Berdiri Kak. Kak, di mana buat berdiri? Harus semangat. Bapaknya ada semangat. Saya, Tertekan ya. Contohkan Kak, contohkan. Kalau Bapak bilang di mana matamu, sambil semangat ya. Ini mataku. Bilang. Kalau Bapak bilang di mana matamu, nanti kalian jawab, ini mataku, mataku. Semangat ya. Kalau itu 1, 2, 3. Di mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Wah! Oke, ulang sekali lagi ya. Di mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Wah! Oke, hari ini kawan-kawannya masuk semua dah? Tidak. Masuk semua ya? Tidak. Hari ini karena akan belajar tentang daerahku gaya sumber daya alam. Daerah gaya sumber. Nah, pernah nggak kalian lihat sumber daya alam di sekitar kalian? Tidak pernah, Pak. Hah? Tidak pernah, Pak. Sumber daya alam nggak tahu? Tak tahu. Oke. Jadi sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam ini bisa berasal dari alam, manusia ataupun buatan manusia. Dengan sumber daya ini manusia bisa bertani, membangun rumah, membuat makanan dan hidup lebih nyaman. Sekarang untuk pembagian sumber daya alam, ada yang tahu tidak? Apa aja pembagian sumber daya alam? Tidak tahu, Pak. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam berdasarkan ketersediaan.
Ada yang tahu sumber daya alam yang berdasarkan ketersediaannya dibagi menjadi berapa? Tidak tahu. Tahu? Tidak. Yang pertama itu dapat diperbaharui. Nah, betul. Yang dapat diperbarui contohnya apa saja? Air. Tadi air. Tanah. Tumbuhan. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini maksudnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis-habis. Maksudnya itu sumber daya alam yang akan terus ada biarpun di masa-masa yang akan mendatang. Terus yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa saja? Batu bara. Lagi. Gas alam. Dan lain-lain. Terus yang kedua, ada sumber daya alam yang berdasarkan asalnya. Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan non hayati. Silakan duduk, Kak. Ada yang tahu nggak apa itu sumber daya alam hayati? Jadi Bapak jelaskan ya, sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berdasarkan dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan Hewan. terus untuk yang non hayati, contohnya bara-bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Intinya yang sumber daya alam non hayati itu merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, adapun contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yang baik, yang pertama tumbuhan. Ada yang tahu nggak bagaimana cara memanfaatkan tumbuhan dengan baik? Dengan Nah, dari tumbuhan-tumbuhan tadi itu bisa kita buat atau kita olah menjadi sebuah perabotan untuk rumah tangga. Bisa juga buat makanan. Terus yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang pertambangan. Untuk apa itu pemanfaatannya? Ya betul. Dari pertambangan itu kita bisa buat untuk menghidupkan listrik dan sebagai bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, hal-hal yang merusak sumber daya alam. Sebutkan, ada yang tahu nggak apa aja? Menebang kok. Merusak sumber daya alam. Banjir. Pemborosan apa dulu? Mulai, Pak. Untuk merusak sumber daya alam, Pak. Sumber daya alam itu yang pertama ada penambangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, pembakaran secara liar, dan penambangan yang tidak ramah lingkungan. Terus bagaimana cara kita menjaga sumber daya alam itu agar terus lestari?
Reboisasi. Malah melakukan reboisasi. Melakukan pembuangan sampah melalui kegiatan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang memperlihatkan penggunaan sumber daya alam apabila jika tidak dibakar. Sudah paham belum penjelasan Bapak tentang sumber daya alam? Kalau udah paham, Bapak akan bagi kelompok. Tidak mau, Pak. Silakan berhitung 1 sampai 5. Tidak mau. 2, 3, 4, 5. tuh, 4. Selesai. Dah? Sudah, Pak. Kita kalian KPD ini ya. Nanti Bapak suruh maju buat kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompoknya kelompok apa. Kelompok labi-labi, Pak. Iya, tulis di situ. Kuntilanak kargoi. Kelompok yang nadong. Aku ada Dapat kan? Woi, awas. Beneran? Dapat kan? Ini kan? Sinar matahari? tidak dapat diperbarui. Pokoknya dapat diperbarui tidak bisa habis. Tidak bisa habis ini dapat diperbarui. Bener? Ajarkan soal kebal. Astur. Pak, gas alam apa? Bara? Kompor. Dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat dari dalam bumi. Tumbuhan? Tumbuhan apa yang berbagi kan? Nama kelompok kecil. Kelompok Jawa. Bapak, angin bisa diperbarui nggak? Bisa. Soalnya tidak habis habis. Kan arti dari diperbarui kan yang tidak habis. Yang selalu ada. Air tidak bisa habis. Kan kalau panas Udah, Pak. sudah. Bapak mau nanya lagi, Bapak. Pak, mineral sama kayak air nggak? Mungkin mineral air tawar kali, kalau air laut. Habis sama kayaknya. Tapi mineral gas itu didapatkan dari pertambangan. Bukan bisa habis nggak, Pak? Kalau nggak masuk, Pak, bisa. Jadi beneran dapat diperbarui. Batu bara bisa, Pak. Batu bara bisa. Pak, di mana cek, Pak? Ada. Kan kelompok. Kan tidak sekelompok dong kami. Kan tak apa-apa berdiskusi. Beli dari Pak bagi, Pak. Bacanya gini. Bacanya pakai ekspresi ya. Nama kelompoknya dia ada ya. Pak panggil, Pak. Saling kreatif, Bapak Pak. panggil kelompok Tani Pergoy. Sekarang dari Tani. Disimak, disimak. Disimak kelengkapannya. Ya, Pak. Yang pertama angin. Angin ini sumber dayanya dapat diperbarui. Yang kedua mineral. Mineral tidak dapat diperbarui. Yang ketiga besi tidak dapat diperbarui. Yang keempat air dapat diperbarui. Yang kelima air tidak dapat diperbarui.
8 alumni tidak dapat diperbarui. Yang ke-9 gas alam tidak dapat diperbarui, dan yang terakhir bahwa dapat diperbarui. Betul. Sekarang kelompok Baiklah Putri Iskir. Apa poinnya? Kelompok Waida Hofia Iskir. Nama kau nak? Iqbal Gamida. Dari Wiswidia. Iqbal Gamida. Namira. Yang Kawan pertama dengarkan. Yang pertama, angin mendapat diperbaharui. Kedua, mineral tidak dapat diperbaharui. Besi tidak dapat diperbaharui. Air dapat diperbaharui. Asbes tidak dapat diperbaharui. Batu bara tidak dapat diperbaharui. Sinar matahari dapat diperbaharui. Aluminium dan gas alam tidak dapat diperbaharui. Tumbuhan bisa diperbaharui. Kan tadi udah menyelesaikan LKPD secara kelompok. Sekarang Bapak ngasih tugas individu. Satu soal ya, Pak. Belum. Ini soalnya kalian tulis. Tulis dulu, tulis aja soalnya ya. Dia punya iPad besar, Pak. Turun Nadia Hairul. Darah juga. Dan bisa dicatat soalnya. Ya lah, selesaikan aja dulu ya soalnya. Nanti silakan kalian jawab soal ini di rumah ya, tidak PR ya. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita bahas secara bersama-sama. Sebelum kita pulang, saya mau tanya, seru nggak belajar dengan Bapak? Seru. Seru.
Hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan asalnya dan berdasarkan ketersediaannya. Berdasarkan ketersediaannya itu dibagi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperoleh dan sumber daya alam yang tidak dapat diperoleh. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non hayati. Oke, dah pintar semua, dah hebat. Karena waktu udah mau pulang, Bapak tutupin saja pembelajaran pada hari ini dengan baca doa bersama. Doa dimulai. Bismillah.